Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Kisah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari virus yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan alur film Apes yang kedua bertajuk Dawn of the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2014 silam. Bagi yang belum menonton film Apes yang pertama, silahkan menonton dahulu karena pada alur film ini koheren dengan film sebelumnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja videonya. Film Kunyuk kedua ini mengambil waktu 10 tahun setelah sekelompok kera atau simpanse secara dominan yang dipimpin oleh Caesar berhasil kabur dari belenggu percobaan laboratorium. Pada awal film, kita diperlihatkan dampak dari bocornya ALZ-113 yang sedang diujikan pada simpanse. Bocornya ALZ-113 menyebabkan pandemi yang menyerang hampir seluruh tatanan kehidupan umat manusia, dan penyakit tersebut diberi nama flu simian. Scan berpindah pada Caesar dan pasukannya yang sedang waspada terhadap kehadiran manusia yang sudah semakin dekat. Para pasukan perlahan mulai menyisir hutan. Namun Caesar menyadari ada binatang buas di dekat mereka dengan melihat bekas cakaran yang ada di pohon. Benar saja, anak dari Caesar dicakar oleh beruang Masha and the Bear dan tersungkur. Caesar pun sigap menolong sang anak. Karena tahu kemampuannya yang tak mungkin mengalahkan si beruang, Caesar pun berteriak, dan datanglah Koba untuk membunuh beruang tersebut dengan menombak leher belakangnya. Setelah berhasil membunuh beruang, para pasukan kera pun pulang ke rumah mereka, atau bisa dibilang kerajaan para kera. Di kerajaan kera ini, si orang utan yang bernama Maurice mempunyai pekerjaan sebagai guru yang mengajarkan para kera-kera bocil. Baru datang ke rumah, Caesar disambut istrinya yang baru melahirkan. Beberapa waktu kemudian, anak Caesar yang bontot yang bernama Mata Biru dan As sedang menombak ikan di tepian sungai. Setelah mendapat ikan, mereka berjalan pulang. Namun dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Carver. Karena panik, Carver menembak As. Mendengar tembakan dan teriakan minta tolong dari Mata Biru, Caesar dan pasukannya mengepung kelompok manusia. Caesar mencoba menahan emosi pasukannya dan menyuruh manusia untuk pergi. Namun saat akan pergi, Alexander yang merupakan anak dari Malcolm terperosot dan tasnya tertinggal. Kemudian tas itu dibawa oleh Maurice. Koba pun diperintahkan untuk mengikuti manusia tersebut hingga sampai ke seberang jembatan. Malcolm CS kembali ke tempat tinggalnya dengan rasa panik dan mencoba menjelaskan pada Dreyfus tentang apa yang baru saja mereka alami. Musyawarah dilakukan antara Caesar dan para petinggi di tengah-tengah kelompok. Koba memprovokasi agar kera berperang dengan manusia dan menghabisi mereka. Namun Caesar tidak akan berperang karena akan menghancurkan apa yang sudah mereka bangun selama ini. Di keesokan harinya, para pasukan kera mendatangi tempat manusia berada hanya untuk memberi peringatan dan mengembalikan tas dari Alexander yang terjatuh. Kepanikan terjadi pada camp manusia, dan Dreyfus merencanakan untuk menyerang kawanan kera guna merebut bendungan yang menjadi sumber daya listrik. Namun hal tersebut ditentang oleh Malcolm, dan dia meminta waktu 3 hari untuk pergi ke bendungan. Hal tersebut disetujui oleh Dreyfus, dan ia berpesan, kalau lebih dari 3 hari Malcolm belum pulang, maka ia dan para pasukannya akan membasmi habis para kera itu. Singkat cerita, Malcolm sekeluarga bersama beberapa pasukan mendatangi area hutan. Namun, hanya Malcolm saja yang turun untuk mendatangi rumah para kera, sedangkan yang lainnya menunggunya di mobil. Perlahan, Malcolm menyusuri hutan yang sedang hujan hingga ia sampai ke rumah para kera. Malcolm ditangkap dan dibawa menghadap Caesar. Malcolm sedikit bernegosiasi dengan Caesar dan memintanya ikut dengannya ke bendungan. Singkat cerita, mereka pun masuk ke ruang pembangkit listrik dalam bendungan. Malcolm meminta izin untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik di bendungan ini. Lagi-lagi Koba menentangnya, namun tidak digubris oleh Caesar.
Singkat cerita, Caesar mengizinkan para manusia untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik di bendungan dengan syarat tidak boleh membawa senjata dan menyerahkan semua senjatanya pada kera untuk dihancurkan. Koba yang masih menaruh dendam dan belum mempercayai manusia serta berseberangan pendapat dengan Caesar mendatangi kota tempat manusia tinggal dan mendapati bahwa manusia sedang menyiapkan senjata untuk membunuh para kera. Saat memasuki gudang senjata, Koba ketahuan dua penjaga dan berpura-pura menjadi kera bodoh sehingga ia dilepaskan. Beralih ke bendungan, ternyata saluran air tertutup batang-batang pohon sehingga harus diledakkan. Namun saat akan meledakkan, Malcolm dan Carver terperangkap dan tertimbun reruntuhan. Singkat cerita, mereka berdua diselamatkan oleh para kera dan Carver mengalami luka pada kakinya. Adik mata biru atau anak kedua dari Caesar kepo dengan apa yang dilakukan oleh Ellie dan Alexander sehingga menghampirinya. Tak hanya itu, bocil kuyu ini pun kepo dengan isi box Carver yang ternyata berisi senjata. Carver panik dan merebut senjata itu. Demi melindungi sang adik, mata biru mengeluarkan ultinya dan senjata itu direbut Caesar kemudian dibuangnya. Karena kesepakatan awal tidak boleh ada senjata, maka para manusia harus segera meninggalkan tempat itu. Malcolm dan Ellie kemudian bergegas ke tempat Caesar untuk meminta maaf dan melihat istri Caesar sedang terbaring sakit, sehingga Ellie pun memberikannya obat. Sebagai ucapan terima kasih, Caesar memberi waktu 1 hari untuk menyelesaikan pekerjaan bendungan. Namun sebelum itu, si pembuat onar alias Carver dikerangkeng dalam mobil dahulu. Koba datang untuk mencari Caesar dan memberitahu kalau manusia tengah menyiapkan senjata guna membunuh para kera. Terjadi perkelahian antara Caesar dan Koba, namun pada akhirnya Koba kalah dan meminta maaf pada Caesar, kemudian pergi dengan penuh dendam. Koba kemudian pergi ke gudang senjata para manusia. Di sana ia pura-pura menjadi kera bodoh dan membaur dengan dua penjaga di sana. Namun saat dua penjaga lengah, Koba merebut senjata dan membunuh mereka berdua. Kembali ke bendungan. Setelah melakukan perbaikan, akhirnya bendungan tersebut kembali menghasilkan listrik, dan kota tempat manusia tinggal akhirnya dapat melihat cahaya listrik. Mereka pun riang gembira dan merayakannya. Koba kembali dengan membawa sepucuk senjata dan mampir untuk membunuh Carver terlebih dahulu sebelum ia pulang. Sesampainya di rumah, Koba diam-diam menembak Caesar dan membakar rumahnya serta memfitnah manusialah yang melakukannya. Di tengah kepanikan, Koba memprovokasi para kera sehingga menyulut emosi para kera pergi ke kota untuk menyerang para manusia. Di kota, para manusia bersukacita dan berpesta serta mencoba berkomunikasi dengan manusia yang tersisa di belahan bumi dengan menggunakan radio. Di satu sisi, para kera yang dipimpin Koba sudah mulai menyerang kota. Langkah pertama adalah menyerang gudang senjata untuk merampas serta mempersenjatai mereka. Para manusia pun juga mempersiapkan diri untuk berperang melawan kera. Perang terbuka akhirnya terjadi. Banyak korban dari kedua belah pihak. Merasa terpojok, Dreyfus menggunakan roket ulti Kimi. Ada bantuan berupa kendaraan barakuda. Namun kendaraan tersebut akhirnya dikuasai oleh Koba dan digunakan untuk menerobos dinding penghalang, dan akhirnya keralah yang menang. Saat berjalan di hutan, keluarga Malcolm menjumpai Caesar yang sudah dalam keadaan sekarat, namun masih sadar dan akhirnya mereka pun menyelamatkannya. Manusia semakin terpojok. Ada seorang bapak-bapak yang mencoba menghentikan laju kera dan menyuruh As membunuh bapak tersebut. Karena As tidak mau, dengan sadisnya Koba menyeret As dan melemparkannya dari lantai atas. Kini manusia yang masih hidup menjadi tawanan para kera. Bukan hanya itu saja, melainkan kera-kera yang masih setia pada Caesar juga dipenjara dalam bus. Caesar menyuruh Malcolm untuk pergi ke rumah Will. Di rumah ia dibesarkan. Malcolm kemudian pergi ke rumahnya untuk mengambil beberapa obat, dan di tengah perjalanan pulang, ia menjumpai anak Caesar si mata biru dan kemudian membawanya menemui ayahnya. Sesampainya di tempat Caesar, sang anak temu kangen dengan sang ayah dan akhirnya Caesar dioperasi. Singkat cerita, Caesar berhasil dioperasi dan sudah siuman serta memulai rencana bersama anaknya. Mata biru kemudian mencoba membebaskan Morris dan beberapa pengikut Caesar yang setia. Karena kera penjaga manusia mati,
Akhirnya para manusia yang terkurung dapat melarikan diri. Singkat cerita, para pengikut Caesar yang setia mendatangi Caesar. Malcolm dan Caesar CS kemudian pergi untuk melawan Koba. Di tengah perjalanan, Malcolm terpisah dari Caesar karena untuk mengalihkan perhatian manusia. Malcolm pun berjumpa dengan Dreyfus, Finney, dan Winner yang tengah memasang bom C4 di pondasi menara, yang mana dalam menara tersebut menjadi markas para kera. Karena berpihak pada kera, Malcolm pun membelot dan mengancam membunuh mereka bila masih melanjutkan pengeboman. Terjadi adu argumen dan singkat cerita bom C4 pun diledakkan. Di satu sisi, Caesar menantang Koba dan terjadilah perkelahian antara mereka. Saat perkelahian antara Koba dan Caesar berbarengan dengan ledakan C4 menyebabkan bangunan menara mulai runtuh dan pada akhirnya Koba pun mati terjatuh. Setelah perkelahian usai, Malcolm memberi informasi pada Caesar bahwa tempat itu sudah tidak aman karena para tentara akan datang ke tempat tersebut. Namun Caesar enggan meninggalkan dan menyuruh Malcolm pergi karena para keralah yang sudah memulai peperangan kali ini. Dan film pun tamat. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Minum dulu gue.